Bapa Surgawi, terima kasih telah menjaga, menolong, menyertai dan memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua, supaya kami dapat memahami dan nantinya melakukannya dalam aktivitas kami sehari-hari. Dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan bagi kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya bacakan buat kita. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats ini terang benderang dijelaskan bahwa Tuhan memakai orang tua dalam mendidik umatnya. Jadi orang tua mendidik anak-anaknya, ditandai dengan ayat 51. Jelas di situ disebutkan ia menggantikan Yesus tetap dalam asuhannya, menggantikan Yusuf dan Maria. Jadi melalui didikan orang tua lah nats kita pada hari ini hidup dalam didikan Tuhan terwujud. Dengan demikian, orang tua harus sadar memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik anak agar menjadi pribadi yang baik dan berhikmat tentunya, baik dalam pemikiran, perkataan, dan terlebih tentunya perbuatan. Ada fenomena bagi sebagian keluarga, ayah itu tugasnya mencari nafkah, mencari uang, sementara ibu bertugas lebih pada rumah tangga, khususnya mengasuh anak.
Tentu saja ini adalah salah. Yusuf dan Maria berperan sama dalam mendidik Yesus. Oleh karena itu, tidak ada alasan karena ayah lebih banyak bekerja mencari uang, didikan pada anak bertumpu atau menjadi tanggung jawab ibu. Meskipun memang kasih sayang ibu terhadap anak, sentuhan rasa anak dapat merasakannya. Dalam masyarakat Batak juga ada disebutkan kalau anaknya berhasil, sukses, pintar, dibilang anak niamong nak, anak bapaknya. Tapi kalau anaknya nakal, bandel, memang anak ninung dari mana. Terjadi pergeseran tanggung jawab, seolah-olah menunjukkan ibu salah mendidik. Jadi tentulah itu tidak benar. Kemudian banyak juga dari antara kita, didikan itu pusatnya atau banyak terjadi di sekolah. Karena waktu anak belajar juga dididik budi pekerti, sopan santun, disiplin, dan lain-lain. Ya benar, tapi apakah sesungguhnya demikian? Saya minggu yang lalu mengikuti pembelajaran jarak jauh anak saya Matthew, persis natsnya seperti ini. Bahwa sebenarnya lingkungan pertama dalam mendidik anak adalah keluarga atau rumah. Sekolah iya, tapi yang pertama dan terutama adalah keluarga. Lebih ironis karena terlalu sibuk bekerja, keluarga di mana suami istri adalah pekerja, mungkin dalam bahasa Batak pekerja nautuson, didikan anak malah diserahkan atau malah menjadi tanggung jawab ART yang kerja di rumah atau pengasuh anak. Sungguh malang nasib anak tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang bekerja di rumah bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak? Paling hanya sekedar menjaga, belum tentu bisa mengarahkan bila si anak pada jalan yang tidak tepat. Dan lebih ironis lagi, malah ada ternyata orang tua mendidik pun tidak, bahkan menjadi malapetaka bagi anaknya. Tadi saya mendengar Kompas TV, ada seorang tua di Sulawesi sana malah memperkosa anaknya selama 6 tahun. Tragis memang. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh mendidik anak ternyata menjadi malapetaka bagi anak. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada nats ini juga sangat jelas diterangkan dalam mendidik anak, kita orang tua sangat perlu memerhatikan dan mengawasi proses tumbuh kembang anak. Pada ayat 44 sampai 46 jelas disebutkan di situ, ketika Yesus hilang atau tersesat, menurut Yosef dan Maria, mereka kalang kabut, kesana kemari, tunggang langgang mencari di mana Yesus berada. Mereka menemui kaum keluarga, kerabat, dan lain-lain. Bahkan harus kembali ke Yerusalem
dan 3 hari baru ketemu dengan Yesus di bait Allah. Jadi, ini pelajaran penting bagi kita bahwa orang tua itu memang harus mengawasi proses tumbuh kembang anak sebagai bagian dari didikan itu sendiri. Jangan pernah membiarkan anak menyimpang dari jalan yang benar. Cari, dapatkan, dan kembalikan pada jalan yang benar. Ya, dalam praktek sehari-hari mudah ya, apalagi dalam masa PJJ sekarang. Anak itu kalau nggak didampingi, disuruh belajar mendengarkan video atau belajar via Zoom, bukannya fokus pada pelajarannya. Bahkan ada yang tutup kamera, di mute juga, malah asik main game atau beraktivitas apapun apa yang tidak berkaitan dengan belajar. Jadi kalau tidak diawasi, memang anak bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Hal kecil itu misalnya, yang tapi kasat mata mungkin kita semua mengalaminya. Sehingga bila anak mengikuti PJJ, kita harus mengawasi, pengawasan melekat. Tidak heran banyak orang tua yang kurang peduli atau cuek pada proses tumbuh kembang anaknya, malah anaknya terjerumus dalam kenakalan remaja, bahkan ada yang terjerumus dalam narkoba. Jadi sangatlah penting kita orang tua dalam mendidik anak, mengawasi perkembangan gerak-gerik anak kita. Tentu saja bukan lalu membatasi dia, memberikan ketidakleluasaan bagi dia, tapi memerhatikan supaya dia tetap dalam jalan yang benar. Kemudian yang keempat, dalam nats ini juga jelas-jelas diterangkan bahwa mendidik anak itu dijalankan dengan mengajak anak untuk beribadah pada Tuhan. Di sini jelas sekali disebutkan pada ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Bagi bangsa Yahudi, ke Yerusalem itu lebih kurang sama seperti saudara kita Muslim. Yerusalem itu adalah tanah suci. Jadi bila seseorang mementingkan untuk beribadah ke Yerusalem, tanah suci mereka, bisa dibilang dalam kesehariannya mereka taat dalam beribadah. Ya. Juga pada ayat 49 disebutkan Yesus mengatakan, mengapa mereka orang tuanya mencari dia? Bukankah aku harus berada di rumah Tuhan? Nah, ini berarti beribadah, berada di rumah Tuhan adalah penting. Jadi kita pun ya sering-seringlah beribadah ke gereja. Ada di antara kita ini ironis sekali ya, ke gereja itu cuma Natal, terus Jumat Agung, Paskah. Makanya gereja membludak, pasang tenda sampai ke pinggir jalan. Lalu pada hari-hari Minggu yang biasa,
pada kemana, pada ngapain. Apakah hanya pada hari khusus itu saja? Atau mungkin mengantarkan anaknya baptis dan naik sidi? Ya, Yesus mengatakan kita harus sering-seringlah beribadah di rumah Tuhan. Mengapa penting beribadah? Karena dengan beribadah, disitulah kita mengenal firman Tuhan lebih banyak lagi. Inilah inti dari renungan kita pada malam hari ini, pada Nats Epistel ini, bahwa Tuhan mendidik kita atau hidup dalam didikan Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah melalui firman Tuhan itu sendiri. Karena di sana ada pengajaran, ada peraturan, ada hukum-hukum supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam firman Tuhan. Ya, di sini pada ayat 46 dan 47 dikatakan Yesus membicarakan, berdiskusi dalam panjang lebar dengan alim ulama. Itu berarti firman Tuhan itu memang harus menjadi sahabat, harus selalu dekat dengan kita. Ternyata kita banyak yang alergi ya sama firman Tuhan atau sama renungan yang banyak di media sosial atau di gereja pun kalau mendengar renungan mungkin nggak serius. Ya, ada juga kawan-kawan yang bilang selama pandemi COVID-19 ini medsos banjir renungan, jadi udah nek duluan, mual duluan, sehingga satu pun tidak ada yang dibaca, tidak ada yang didengar. Terus banyak juga kita kalau pada hal-hal yang baik nggak tertarik. Misalnya ada kawan membagikan sesuatu yang memotivasi, yang menyemangati, yang teladan gitu, nggak tertarik. Saya cukup sering live streaming lagu-lagu buku Ende, Kidung Jemaat, lengkap Kidung Jemaat, nyanyikanlah Kidung Baru. Karena bagi saya itu adalah firman Tuhan juga yang disampaikan melalui nyanyian. Tapi sebetulnya kadang-kadang saya bagikan live streaming atau rekam offline saja ya. Karena nggak ada yang bisa dibilang, sangat sedikit yang tertarik. Ini jari saya nggak kurang untuk menghitung orang yang mendengarkan saya nyanyi itu. Jadi memang nggak tertarik sama firman Tuhan melalui lagu. Nggak tahu apa karena nggak suka sama saya ya. Tapi ternyata begitulah kecenderungannya. Kenapa kita tidak tertarik dengan firman Tuhan? Pada masa pandemi COVID-19 ini, kan udah mulai ada kelonggaran. Itu pesta-pesta rame, orang berjoget juga di sana. Tapi kok ke gereja orang takut ya. Takut ini dan itu. Kok beribadah jadi takut, sementara ke pesta, arisan mungkin atau bepergian kemana saja nggak takut. Lucu memang. Ya tapi begitulah kenyataannya. Padahal Yesus tadi mengatakan dia berjam-jam. Bayangkan 3 hari dia bersama alim ulama menggeluti firman Tuhan. Karena di sana ada pengajaran, ada akhlak dan sebagainya. Ironisnya, kalau ada orang di medsos, di Facebook misalnya, membagikan keburukan seorang pendeta
atau keburukan seorang apa yang terjadi di satu gereja, itu respon cepat, tepat, sambung menyambung, terus menerus, ratusan. Saya pernah melihat postingan yang belum tentu kebenarannya dibahas saut menyaut sampai ratusan komentar. Kenapa ya? Kok hal-hal yang tidak baik, yang buruk, orang sangat suka membahasnya? Ya, itulah yang menjadi perlu kita perhatikan. Mustahil bagi kita kalau kita tidak akrab, nggak usahlah tiap hari harus membaca firman Tuhan dan sebagainya. Ya, yang berlebihan begitu. Secukupnya saja, tapi harus tiap hari. Iman kita ini harus disiram. Seperti tanaman itu disiram, ditambor-tambori, diberi pupuk supaya bertumbuh dengan subur. Kalau kita alergi sama firman Tuhan, sama renungan harian, ya bagaimana mungkin iman kita semakin tumbuh? Jadi kalau ada kawan yang bilang di medsos ini banjir renungan, banjir khotbah, banjir lagu rohani, jadi nek duluan, itu saya pikir hanya alasan saja. Pilihlah satu yang cocok, tapi rutin tiap hari, sehingga iman kita bertumbuh. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak banyak lagi yang akan saya sampaikan. Yang terakhir, pada pada nats ini juga, yaitu di ayat 52, jelas sekali disebutkan ganjaran atau upah bagi orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Itu berarti menerima didikan Tuhan adalah dia akan bertumbuh, makin lama makin berhikmat, makin lama makin dikasihi Allah dan manusia. Itu jadi jelas sekali bagi kita. Oleh karena itu marilah kita akrab ya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Ya, ini berkaitan dengan tema minggu kemarin yang sangat membahas panjang lebar tentang hikmat. Apa beda orang berhikmat dengan orang pintar? Ya, jelas sekali ada bedanya. Orang pintar tapi tidak berhikmat, misalnya, dinamit itu bagi orang tidak berhikmat dipakai untuk apa? Untuk membunuh orang, nggak peduli, menjadi bom. Asalkan dia mendapatkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Tapi bagi orang pintar yang berhikmat, atau mungkin bagi orang yang tidak terlalu pintar tapi berhikmat, dinamit itu dipakai untuk kesejahteraan manusia. Caranya bagaimana? Ya membantu pertambangan supaya berjalan lebih mudah, sehingga hasil pertambangan itu dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kemakmuran, kesejahteraan umat manusia. Atau misalnya dinamit itu untuk meledakkan bangunan yang sudah lapuk ya, dan memang harus diruntuhkan. Supaya tidak capek, ya dinamit, bom dibuat. Jadi bukan untuk membunuh orang, untuk perang, untuk teror. Terus kalau orang pintar tapi tidak berhikmat, dia kalau mengetahui hukum malah mencari celahnya di mana. Supaya apa? Supaya dia bisa korupsi misalnya. Supaya ia bisa mengambil keuntungan dari kepintarannya itu, karena dia tidak berhikmat.
Tapi kalau orang yang pintar atau tidak pintar tetapi berhikmat, dia kalau tahu hukum, dia bekerja lebih sungguh-sungguh lagi, tidak melanggar hukum. Kalau mau mendapat keuntungan yang lebih, ya bekerja lebih banyak, bukan korupsi atau penyelewengan harta kekayaan atau markup dan sebagainya. Kemudian kalau orang pintar tapi tidak berhikmat, dia itu mengeksploitasi hutan, tidak peduli hutannya gundul dan tanah longsor terjadi serta banjir menyengsarakan banyak orang. Dia tidak peduli. Yang penting kepentingannya terpenuhi secara berlebihan. Kalau orang yang berhikmat itu akan memanfaatkan hutan sebaik mungkin. Hasil hutan diambil, tapi hutan tetap direboisasi sehingga menjadi paru-paru dunia yang memberikan udara yang bersih. Jadi hutan tetap berfungsi dengan baik. Kemudian kalau orang yang tak berhikmat, dia akan mengeksploitasi orang. Orang bodoh, orang lemah mungkin, atau orang miskin. Dia akan eksploitasi untuk kepentingannya, untuk keuntungannya. Tetapi bagi orang yang berhikmat, siapapun tak terkecuali dengan orang yang berkemampuan kurang, malah diberdayakan, difasilitasi. Orang tak berhikmat berperilaku hanya untuk kepentingannya sendiri. Sementara orang berhikmat berperilaku bahkan mulai dari berpikir, berkata, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Yaitu tadi, mewujudkan damai sejahtera menjadi saluran berkat bagi siapapun. Jadi tidaklah benar upasa Batak itu yang petikannya mengatakan halak naoto tu panggarisan gitu. Itu dulu. Kalau sekarang enggak lah ya. Halak naoto atau yang kurang pistar, ya kita bantu, kita berdayakan, kita fasilitasi sehingga kita semua maju dalam Tuhan. Oke sahabatku semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nanti hari Minggu kita pasti mendengar penjelasan yang lebih komprehensif lagi tentang nats yang sangat menarik ini. Tema yang sangat menarik juga. Mudah-mudahan bisa semakin menambah iman percaya kita. Jadi sekali lagi, jangan ada yang alergi lah ya sama firman Tuhan, sama renungan, lagu rohani dan sebagainya. Kalau lagu duniawi, lagu sekuler, bisa YouTube itu ditonton ribuan, ratusan ribu orang. Tapi kalau lagu rohani, renungan, hanya ya sedikit yang tertarik di sana. Jadi kita haruslah menjaga pemenuhan kebutuhan rohani kita seimbang dengan kebutuhan jasmani kita. Oke sahabatku, terima kasih atas perhatiannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami kasih dalam Kristus, terima kasih telah menyapa kami melalui firman-Mu. Berkatilah itu supaya kami bisa berjalan dan tetap setia mengikut Engkau, hidup dalam firman-Mu. Kuatkanlah kami karena kami tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri, tapi hanya dengan Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami. Biarlah kami tetap menaruh perhatian yang besar, tertarik pada firman-Mu, karena di sanalah
Engkau memberikan ajaran yang baik. Di sanalah Engkau mendidik kami, sehingga kami bisa menjadi damai sejahtera, saluran berkat selama kami masih di dunia ini. Ampunilah dosa kami, dan berilah kami selalu kesehatan, supaya kami dapat beraktivitas dengan baik, bekerja, berinteraksi dengan sahabat semua, saudara-saudara kami, sahabat kami, dapat juga beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.